saya dengan topik berikutnya yang masih sama dengan sebelumnya adalah beradaptasi. Jadi belajarlah beradaptasi dengan lingkungan kerja kita, ya. Kemudian dengan bos kita, teman sekerja kita. Bos itu ada yang baik, ya, sama juga ada yang killer yang kita biasa sebut killer atau hard time. Jadi ya buat teman-teman, belajarlah menghadapi itu semua. Ya karena kenapa bos-bos kita melakukan itu pada kita? Karena mereka juga dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Cara mengatasinya bagaimana? Lakukanlah pekerjaan itu dengan sebaik mungkin, ya. Lakukan apa yang bos minta, ya. Kita lakukan dengan benar. Ya. Tugas kita banyak, selain kita menyenangkan bos kita, menyenangkan tamu itu juga pasti. Bergaullah dengan mereka, mereka juga akan mau, ya. Karena mereka juga pernah merasakan di posisi kita sebelumnya, mereka sebelum menjadi bos-bos besar, ya. Dan itu saya alami juga. Makanya ketahuilah sifat dan karakter teman-teman, terutama bos kita, dari mana mereka datangnya. Rekan kerja juga, walaupun satu bangsa atau bangsa yang lain, ya, itu juga sama, ya. Makanya pandai-pandailah kita beradaptasi dengan teman-teman kita. Siapa teman kita yang bisa seirama, sekerja dengan kita. Kayak saya di dining room, saya menjalin hubungan dengan teman-teman bukan saja dari sebangsa sendiri atau orang Indonesia, juga saya menjalin hubungan dengan teman-teman lain. Karena ada waktunya pada saat kita punya tamu datang telat, berarti kita akan mempersiapkan segala sesuatu itu pasti telat. Karena di dining room itu ada first sitting dan second sitting. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri dengan asisten waiter kita, nggak bisa. Makanya kita perlu juga no selfish, ya. Pada saat kita selesai cepat, kita juga bantu teman-teman kita yang lain, baik itu orang Indonesia atau bangsa lain, karena pasti ada give and take, ya. Kita memberikan bantuan, pasti mereka juga akan memberikan bantuan sama kita pada saat kita membutuhkan mereka, terutama pada setup table karena kita tamu yang telat keluar atau apapun itu. Dan hal apapun itu juga mereka pasti akan melihat kita, pasti itu ada. Jadi bergaullah dengan baik, ya. Hal lain yang membuat kita tidak betah di kapal, contohnya adalah kita jauh dari keluarga atau yang kita sebut dengan long distance relationship, ya. Hubungan yang jauh dengan istri, anak, orang tua, saudara kita, ya. Hal-hal inilah juga yang membuat kita stres atau tidak betah di dalam kapal dalam bekerja. Tapi nggak usah takut. Kalian sekarang lebih enak di zaman saya. Pada saat dulu saya di kapal itu cuma ada telepon yang hanya harus di dial numbernya. Sekarang handphone sudah canggih. Kita bisa video call kalau kita kangen sama istri kita. Kita bisa video call sama anak-anak kita. Kita bisa video call dengan orang tua kita atau saudara-saudara kita. Kalau dulu susah. Sekarang handphone udah hebat dan keren, ya. Kita bisa nelpon keluarga kita kapan kita mau. Even kita sambil jalan ke mall pada saat kita breakfast atau lunch off, ataupun selesai kita tugas malam, ya, yang membedakan aja waktu, ya. Di kita malam, di mereka pagi, di mereka pagi kita malam. Pandai-pandailah mengatur waktu untuk bertelepon pada keluarga kita supaya mereka juga tidak terganggu waktunya, ya. Kemudian yang membuat kita tidak betah di kapal juga adalah salah satu contohnya makanan, ya. Oleh sebab itu persiapkanlah diri kalian untuk beradaptasi makanan yang ada di dalam kapal, ya, karena udah pasti berbeda cara masak, rasa, ya, masih berbeda. Buat saya sarankan buat teman-teman orang Indonesia itu senang kecap dan sambal, bawalah kecap dan sambal dari rumah atau Indomie ke kapal. Jadi pada saat kalian rindu makan atau rasa pedas, rasa manis dari kecap kita, bawalah sambal. Saya sarankan lebih baik bawa yang sasetan saja karena itu lebih memudahkan ketimbang kita bawa botol dengan risiko jatuh dan pecah dan segala macam. Ya, kalau saset itu lebih mudah, kita perlu kita sobek, ya. Mau sambal terasi atau sambal apapun bentuknya banyak. Jadi silahkan saja. Jadi itu pun saya lakukan, ya. Walaupun saya beberapa kali kontrak, mungkin belasan kali kontrak kerja di kapal,
saya pasti bawa itu juga untuk menghilangkan rasa kangen makanan yang saya inginkan ya. Ada sambal di kapal tapi rasa jauh berbeda ya, karena mereka bentuknya botolan atau tumbler. Biasanya kita dapat itu sambal ulek buatan Thailand atau Belanda yang rasanya jauh yang seperti kita rasakan makan di rumah atau di restoran kita ada di Indonesia. Kemudian apalagi internal faktor, yaitu pola pikir diri kita sendiri ya, yang mempengaruhi kita untuk betah di dalam kapal. Kalau kita berpikir negatif, negatiflah yang akan kita terima. Oleh sebab itu saya sarankan pada teman-teman, berpikirlah secara positif dalam menghadapi situasi kondisi yang kita dapatkan di dalam kapal. Baik itu dari segi pressure kerja, itu sudah pasti karena kita tidak terbiasa pada awalnya ya, yang biasa kita kerja hanya 8 jam, 9 jam kita sudah selesai, kita datang terlambat, nggak ada masalah. Jadi kalau di kapal itu benar-benar strict. Jadi biasakan diri untuk menghadapi apa yang ada di dalam kapal, karena itu yang kita harus lakukan. Supaya apa? Kalau kita lolos di kontrak pertama, kita dengan tujuan kerja di kapal, kita akan harus mendapatkan kontrak yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Selain kita mendapatkan kontrak juga, kita berharap kita akan mendapatkan promosi ya. Itu juga akan mempengaruhi keuangan kita atau finansial kita. Semakin kita punya